terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Maria Erlin Seno, SPD, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 pada Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor peserta 2003397073. Saya seorang guru dari SDN Bolorea, Kecamatan Tawawo, Kabupaten Sika, Provinsi NTT. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Untuk lebih jelas, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang. Siap beri salam. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar hari ini? Kita sehat, kita kuat, selalu semangat. Mana semangatmu? Apa sudah siap belajar? Sudah siap 100%. 1, 2, 3, konsentrasi dimulai. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita semua berdiri untuk sembahyang. Salah satu teman kalian mengangkat kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk belajar pada hari ini. Tuhan yang baik, kiranya Kau beri hikmat, berkat dan bimbing selama kami belajar hari ini. Ya Tuhan, beri kami kasih dan pikiran yang positif dalam mengajar setiap tugas yang diberikan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih buat Ica yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang Ibu minta Ica maju ke depan untuk memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semua tetap berdiri ya. Indonesia 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. di sanalah Aku berdiri, jadikan buktiku.
kasih. Sekarang silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu. Siapa hari yang tidak hadir? Hadir semua. Iya, hadir semua. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi, ini hari kita hadir semua. Nah, jadi ini sudah sangat bagus buat kalian karena kalian itu ini hari kamu itu hadir semua. Jadi yang Ibu harapkan supaya kalian itu tiap hari datang sekolah yang rajin, jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan dan juga rajin belajar. Oke, sudah sekarang Ibu menanya kepada kalian. Materi yang sudah kamu pelajari kemarin itu tentang apa? Tema 7 tentang Yang lain? Oke, anak-anak, kalian masih ingat tidak materi yang kita sudah pelajari kemarin? masih. Yaitu tentang apa? Tema 8 bumiku, subtema 2 bumi dan musimnya. Iya, oke. Terima kasih. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bumiku dengan subtema 2 yaitu apa? Bumi dan musimnya. Nah, jadi sekarang kita masih dengan belajar. Jadi ini hari kita lanjut ke materinya yaitu masih dengan tema 8 tetapi subtema 3. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran yang kita capai ini hari yaitu yang pertama melalui pengamatan gambar tentang karakteristik negara ASEAN, peserta didik mampu mengaitkan geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN dengan tepat. Terus, untuk tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat ASEAN dengan karakteristik geografis negara dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu memberikan argumentasi tentang pelaksanaan kewajiban dan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kelima, setelah kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampak dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Oke, jadi itu ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari. Oke, sekarang semuanya Ibu minta kalian semua untuk memperhatikan gambar yang ada di depan. Kamu perhatikan dulu gambar yang ini gambar 1, ini gambar 2. Sudah? Sudah. Oke, sekarang berikutnya Ibu akan memutarkan sebuah materi yaitu materi tentang karakteristik geografis yang ada di negara ASEAN. Jadi Ibu. Assalamualaikum anak-anak. Senang sekali bisa berjumpa lagi pada pelajaran IPS kelas 6. Pada pelajaran sebelumnya telah diberikan tentang sejarah ASEAN. Lalu
video pembelajaran selanjutnya tentang kondisi geografis ASEAN. Kini kita akan belajar tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sekarang kita akan melihat apa dampak positif iklim tropis, yaitu antara lain iklim tropis memiliki 2 musim saja, sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman. Curah hujan cukup tinggi, sehingga pertanian berjalan lancar dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Ketiga, letak geografis, astronomis, dan geologis. Kita ambil contoh salah satu negara di ASEAN, yaitu negara Indonesia, dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Kita lihat luas Indonesia, daratan 1.922.570 km persegi, sedangkan lautan 3.257.483 km persegi. Maka Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Samudra Hindia dan Samudra Indonesia terletak antara 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Sudah mendengarkan? Sudah. Kalian bisa paham? Bisa. Nah, kalian bisa paham dengan penjelasan tadi dengan perhatikan juga gambar yang ada di depan, yaitu ada 2 gambar di depan. Nah, ini gambar negara yang ada di Singapura. Nah, ini. Jadi sangat bersih ya. Ini negara Singapura. Ini gambarnya. Oke, jadi ini perhatikan, ini adalah gambar. Ini gambar 1 dan gambar 2. Sekarang kamu perhatikan dari gambar ini, apakah persamaan atau perbedaan dari kedua gambar ini? Beda atau tidak? Beda. Nah, sekarang kalau memangnya ini beda dari 2 gambar ini beda, sekarang kamu perhatikan, kalau yang di gambar 1 itu bagaimana? Buang sampah sembarangan. Nah, terus di gambar yang kedua ini? Menebang pohon seharian. Iya. Jadi ada perbedaannya dari 2 gambar ini. Oke, sekarang untuk pertanyaan kedua, apa yang harus masyarakat lakukan dengan kondisi geografis seperti gambar tersebut? Gambar ini. Ayo, apa yang harus kita lakukan dari gambar ini? Ada ini, hah? Iya, membersihkan. Terus, apa lagi? Apa lagi? Membersihkan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Terus yang ini, menebang pohon ini, apa yang harus kita lakukan? Oke, sekarang untuk pertanyaan keduanya, apa yang harus masyarakat lakukan dengan kondisi geografis seperti pada gambar tersebut? Ini apa? Iya, menanam pohon. Kembali atau reboisasi. Oke. Soal nomor berikutnya, apa dampak yang ditimbulkan apabila kegiatan tersebut dilakukan terus-menerus? Apa dampaknya kalau kita lakukan terus-menerus seperti ini? Apa yang dampaknya itu? Nah, longsor, apa lagi? Banjir, apa lagi? Nah, ini kalau yang ini, terus yang gambar yang keduanya ini apa yang mengakibatkan dampaknya kalau terus-menerus kita menebang pohon? Banjir, terus yang keduanya apa? Selain banjir apa lagi? Tanah tidak subur. Iya, tanah tidak subur. Terus untuk
Membersihkan. Terus membuang pada tempatnya. Apalagi? Membakar. Terus yang ini menanam kembali dan juga tebang pilih. Oke? Sudah mengerti? Sebelum kita ke kelompok, jadi setelah kita mengerjakan, nanti Ibu bagikan LKPD kepada setiap kelompok. Setelah itu nanti baru kamu mengerjakan dan kamu melaporkan hasil apa yang kamu sudah kerja. Jadi salah satu dari setiap kelompok kalian itu akan bangun ke depan dan membaca hasil kerja kalian. Oke, sekarang siapa yang belum mengerti bisa menanya kepada Ibu. Tidak ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut bantu kalian dalam kelompok dulu. Kelompok, jadi Ibu bagi dalam 3 kelompok, oke? Dalam 3 kelompok. Sudah, kelompok 1 ini, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, sudah? Sudah mengerjakannya? Oke, kalau sudah mengerjakan, sekarang Ibu persilakan setiap kelompok kalian untuk maju ke depan, laporkan hasil kerja kalian. Jadi, kelompok 1 yang baca duluan. Jadi salah satu dari kalian mewakili dari kamu punya kelompok berdiri untuk baca. Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusi. Soal nomor 1, apa dampak positif dan negatif dengan dibuat perkebunan teh pada alam sekitar? Jawab. Mengurangi polusi. Yang lain? Kelompok 1, 2, bagaimana jawaban kalian? Mungkin beda. Beda apanya? Memperbarui sumber daya alam terbarukan. Kelompok 3? Membantu menciptakan lapangan kerja baru. Oke, jadi itu untuk dampak positifnya. Sekarang untuk dampak negatifnya itu apa? Ayo kelompok 1. Memperbarukan tingkat polusi udara. Kelompok berikutnya. Kelompok 2. Keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup manusia tidak terjamin. Kelompok 3. Satwa buas bisa menyerang desa karena kekurangan atau kehilangan. Oh, iya. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, selanjutnya, jadi itu untuk pertanyaan pertamanya. Jadi, apa dampak positif dan negatif dengan dibuat perkebunan teh pada alam sekitar? Dan tadi jadi kalian sudah menjawabnya dan kelompok 1 ya tadi. Kelompok 1 sudah menjawab dan sudah menanggapi kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, jadi mereka menanggapi juga itu benar. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Kelompok 2 di soal nomor 2. Daya tahan tinggi sangat bagus untuk ditanam
berbagai ungguan karena memiliki kualitas tanah yang subur. 1. Suhu tinggi akibat pemanasan global biasa ditekan. Kelompok 3. Karena di daratan tinggi cocok juga untuk tanaman umur panjang seperti kopi dan coklat. Berarti kamu punya tangga punya ini benar ya? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang soal nomor 3, apakah setiap daratan tinggi harus digunakan untuk bercocok tanam sayuran atau teh seperti gambar tersebut? Apakah ditanami dengan pohon-pohon lain, dan jelaskan. Sekarang ibu minta kelompok 1. Karena di daratan tinggi coklat juga untuk tanaman umur panjang seperti kopi dan coklat. Iya. Kelompok 2. Karena di daratan tinggi cocok juga untuk tanaman umur panjang seperti kopi dan coklat. Kelompok 3. Karena di daratan tinggi juga cocok untuk tanaman umur seperti kopi dan coklat. Iya, berarti untuk soal nomor 3 jawaban yang sama. Berarti tidak ada lagi yang berikan tanggapan. Oke, sekarang di soal nomor 4, bagaimana menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan kondisi alam di Indonesia. Sekarang Ica dari kelompok 1 menjawab soal bagaimana menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan kondisi alam di Indonesia. Kita berhak tinggi di lingkungan yang bersih, sekaligus wajib menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Kelompok 2. Kita berhak beribadah dengan tenang sekaligus wajib menghormati orang lain yang sedang beribadah. Kelompok 3. Jika kita melaksanakan hak dan kewajiban, kita berhak tinggal di lingkungan yang bersih, sekaligus wajib menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Oke, jadi jawabannya itu ada yang sama, ada juga yang berbeda dari setiap kelompok. Oke, sekarang di soal nomor 5, jelaskan dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan baik. Jika kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, dapat memberikan dampak positif sebagai berikut. Kelompok 2. Kehidupan di lingkungan masyarakat menjadi rukun dan harmonis. Kelompok 3. Tidak ada pelanggaran hak. Iya, jadi jawaban kalian itu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 itu berbeda-beda. Oke, sekarang jadi tepuk tangan buat kita semua. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusi kalian. Sekarang ibu minta kalian duduk kembali. Sekarang ibu akan melengkapi setiap jawaban yang sudah dipresentasikan oleh kalian semua tadi. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3, apa yang kamu sudah kerja. Di sini dari soal nomor 1 tadi, yaitu apa dampak positif dan negatif dengan dibuat perkebunan teh pada alam sekitar. Untuk dampak positifnya, yang pertama mengurangi polusi. Yang kedua, suhu tinggi akibat pemanasan global bisa ditekan. Terus yang ketiga, mencegah bencana longsor. Yang keempat, menambah kadar oksigen bumi. Yang kelima, memperbaharui sumber daya alam terbarukan. Yang keenam, menambah pasokan untuk kebutuhan manusia. Yang ketujuh, mendorong keanekaragaman hayati baru. Yang kedelapan, mengurangi risiko bencana alam. 9, memberi perlindungan dan pasokan hewan. 10, membantu menciptakan lapangan kerja baru. Terus untuk dampak negatifnya,
memperburuk tingkat polusi udara. Yang kedua, mutu kesehatan manusia memburuk. Yang ketiga, satwa langka kian terancam dan punah. 4. Mengurangi ketersediaan udara bersih. Keberlangsungan hidup manusia tidak terjamin karena kondisi alam yang rusak. Yang keenam, menipisnya sumber daya alam yang tersedia bila tidak ada yang menjaganya. Jadi itu adalah dampak dari positif dan negatif yang dibuat perkebunan teh pada alam sekitar. Jadi jawaban kalian tadi, menurut kalian tuh benar atau tidak tadi yang kamu kerja? Benar. Iya. Jadi pertanyaan jawaban kalian juga tadi itu benar. Dari kelompok 1 sampai dari kelompok 3 itu benar. Nah, sekarang di soal nomor 2 tadi. Soal nomor 2 itu bagaimana pendapat kelompokmu terkait dengan penggunaan lahan daratan tinggi. Jadi jawabannya itu daratan tinggi sangat bagus untuk ditanami berbagai tumbuhan karena memiliki kualitas tanah yang subur. Benar tidak kelompok 1 dan kelompok 2 jawaban kalian? Benar. Benar tidak? Benar. Iya, tepuk tangan dulu. Sekarang di soal nomor 3, apakah setiap daratan tinggi harus digunakan untuk bercocok tanam sayuran atau teh seperti pada gambar tersebut? Apakah ditanami dengan pohon-pohon lainnya? Jelaskan. Jadi untuk menjawabnya, karena di daratan tinggi cocok juga untuk tanaman umur panjang seperti kopi dan coklat. Jawaban kalian benar tidak? Benar. Iya. Sekarang soal nomor 4. Bagaimana menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan kondisi alam di Indonesia? Jadi jawabannya itu kita berhak tinggal di lingkungan yang bersih sekaligus wajib menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Yang kedua, kita berhak beribadah dengan tenang sekaligus wajib menghormati orang lain yang sedang beribadah. Jawaban kalian benar tidak? Benar. Iya. Nomor 5. Jelaskan dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan baik. Jadi jawabannya, jika kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang atau dengan baik, dapat memberikan dampak positif sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan lingkungan masyarakat menjadi rukun dan harmonis. Yang kedua, tidak ada pelanggaran hak. Jawaban kalian benar tidak? Benar. Iya, berarti kalian sudah memahami dengan materi ini. Oke, selanjutnya kalau sudah mengerti dengan kalian materi tadi dari awal sampai akhir, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi dan kalian mengerjakannya. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah kita kumpul soalnya. Oke, semuanya perhatikan di sini. Jadi kita sudah menyelesaikan LKPD, soal evaluasi. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang sudah kamu mengerti dari materi hari ini? Apa kamu sudah mengerti materi
perbedaan waktu dan pengaruhnya. Oke, jadi tadi kamu sudah melihat gambar dari beberapa gambar tadi, yaitu dari gambar yang pertama dan gambar yang kedua tadi, yaitu gambar yang pertama itu membuang sampah sembarangan, dan gambar yang kedua yaitu penebangan pohon. Cara mengatasinya bagaimana dengan gambar 1 dan gambar 2 tadi? Ayo kamu menjawab. Gambar sampah tadi dengan gambar pohon yang ditebang. Membersihkan. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Membakar sampah. Terus mengakibatkan banjir. Oke, sudah. Sekarang ada dampak positif dan negatif yang dibuat perkebunan teh pada alam sekitar. Ayo, apa-apa saja? Apa dampak positif dan negatif yang dibuat perkebunan teh pada alam sekitar? Ayo. Mengurangi polusi. Mengurangi polusi. Apa lagi? Memperbaiki sumber daya alam. Terus apa lagi? Sudah bisa ditekan. Ya, ditekan. Terus apa lagi? Itu untuk positifnya. Terus negatifnya itu apa? Menurunkan tingkat polusi udara. Memperburuk tingkat polusi udara. Mutu kesehatan manusia memburuk. Sampah langka kian terancam dan punah. Itu dia punya jawaban untuk dampak negatifnya. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu terkait dengan penggunaan lahan di daratan tinggi? Daratan tinggi sangat bagus untuk ditanami berbagai tumbuhan karena memiliki kualitas tanah yang subur. Iya, jadi itu. Terus yang ketiga, apa setiap daratan tinggi harus digunakan untuk bercocok tanam sayuran atau teh seperti gambar tersebut? Apakah ditanami dengan pohon-pohon lainnya? Ayo jawab. Apa? Apakah setiap daratan tinggi harus digunakan untuk bercocok tanam sayuran atau teh? Jadi untuk daratan tinggi harus digunakan, yaitu karena di daratan tinggi cocok juga untuk ditanam umur panjang seperti kopi dan coklat. Terus berikutnya, bagaimana kita menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara terkait dengan kondisi alam di Indonesia? Kita berhak tinggi di lingkungan yang bersih, sekaligus wajib menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Yang lain? Kita berhak beribadah dengan tenang sekaligus wajib menghormati orang lain yang sedang beribadah. Iya. Terus dampak dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan baik itu apa? Jika kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, dapat memberikan dampak positif sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan lingkungan masyarakat menjadi rukun dan harmonis, tidak ada pelanggaran hak. Oke, sudah. Jadi itu rangkuman atau kesimpulan yang kita buat ini hari. Sekarang sudah selesai. Jadi Ibu minta supaya materi yang kita pelajari hari ini kamu bisa belajar di rumah, dan kita akan mempelajari hari besoknya. Jadi Ibu harapkan supaya kalian tuh pulang ke rumah, kamu belajar kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang Ibu minta kalian berdiri, kita menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Iye Iye. Iye, 3.
Banyak ilmu bermanfaat yang kami dapatkan. Banyak pelajaran lain di luar materi. Pelajaran yang dapat membuka pintu hati kami. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat berguna bagi kehidupan kami dan sesama kami. Semua ini kami serahkan kepadamu sebagai perancangan yang adil melalui perantaraan Kristus ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Siap berbicara. Selamat siang Ibu. Kesimpulan Ibu. Ada tuh, 2 lagi.